Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 324. 1. Apa? Davian sontak menegakkan tubuhnya. Tatapannya bingung, kaget, dan sedikit kecewa. Pindah? Kemana? Sejak kapan? Kenapa? Kenapa aku gak tahu? Din menatap adiknya dengan lekat. 2 hari lalu dia pindah ke Singapura. Seminggu kemarin dia sudah sibuk membuat visa dan paspor. Davian mengerjap tak percaya. Bukankah selama ini kakaknya sibuk bolak-balik ke rumah Pak Galang, bahkan dirinya pun ikut? Kapan Din berkomunikasi dengan Alea? Setelah aku selidiki, rumah sakit swasta yang dia maksud, ternyata ada cabang di Singapura. Aku usahakan dapatkan posisi di rumah sakit cabang sana. Di sana, dia bisa hidup normal. Tanpa dibayang-bayangi masa lalunya, tanpa orang-orang yang menghakimi atau mengenal namanya. Davian menunduk. Ada rasa ingin memprotes, ingin bertanya kenapa dirinya tak diberitahu, kenapa harus begini, tetapi semua itu hanya menggantung di kerongkongan, tak pernah berubah menjadi suara. Din menepuk pundak adiknya, lembut namun mengandung isyarat perpisahan. Maaf kalau kamu tidak tahu, Dav. Soalnya dia sendiri yang minta begitu. Dia gak mau lagi ketemu kamu, atau Asa. Dia bilang, urusannya denganku cukup sampai di soal biaya. Katanya, itu satu-satunya cara supaya dia bisa sembuh. Menjauh. Menata ulang hidupnya. Davian mengangguk kecil. Namun, matanya tak bisa menyembunyikan kepedihan. Masih ada sisa rasa, entah marah, entah sayang, entah luka. Dia masih blokir nomorku, Bang. Semua akun sosial medianya juga. Aku gak punya akses lagi untuk sekadar tanya kabar. Suaranya nyaris berbisik, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Din diam, lalu berkata pelan, mungkin itu memang satu-satunya cara agar kalian berdua bisa sembuh. Terkadang, perpisahan bukan soal benci, tapi soal menyelamatkan. Apa aku masih bisa bertemu lagi, Bang? Tanya Davian lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Kalau kalian jodoh, pasti semesta akan mempertemukan kalian dengan caranya sendiri. Seperti aku, dan 2. Asa. Din membelai kepala Azarin yang duduk di sisi kirinya. 3. Mas, panggil Azarin pelan, suaranya terdengar hati-hati. Din yang sedang mengenakan jam tangan langsung menoleh. Kenapa, sayang? Suaranya lembut, penuh perhatian. Azarin terdiam sejenak, sebelum akhirnya berkata, Davi, sepertinya terlihat sedih. Din menggenggam tangan istrinya, lembut namun tegas. Biarkan saja. Kita sudah sepakat, kan? Untuk tidak terlalu mencampuri hidupnya lagi. Dia sudah dewasa. Dia tahu jalan mana yang ingin dia pilih, dan bagaimana cara menyembuhkan hatinya yang sakit. Azarin mengangguk pelan, meski di dalam hatinya masih ada kegelisahan yang masih mengganjal. Mas, panggilnya lagi, kali ini lebih dalam, meski sang suami masih berdiri di depannya. Din menatap istrinya. Ada apa? Sayangku, kamu kelihatan gelisah. Bilang aja, apa yang kamu pikirin? Wanita cantik itu, langsung menatap mata sang suami, dalam dan lembut. Soal Kak Alea, Mas yakin gak ada alasan lain memilihkan rumah sakit di Singapura? Maksudku, hanya dalam waktu 1 minggu, apa iya rumah sakit di luar negeri bisa langsung menerima seorang pekerja? Din menghela napas kecil lalu tersenyum tipis. Dia memang belum menceritakan dengan detail kepada Azarin, saking banyaknya kesibukan. Negara maju punya sistem rekrutmen yang cepat, sayang. Mereka gak perlu berbulan-bulan hanya untuk menyaring tenaga kerja. Alea punya pengalaman, pernah mengabdi di klinik militer, pernah menangani kasus-kasus sulit. Memang dia dipecat, tapi bukan karena pelanggaran kriminal. Dan pihak luar gak terlalu mempermasalahkan urusan internal,
selama calon pegawainya bukan pelaku kejahatan besar. Din lalu melangkah ke laci meja kerjanya, menarik sebuah map coklat dan menyerahkannya pada Azarin. Azarin langsung menerima dokumen itu. Matanya menyapu cepat tulisan dalam bahasa Inggris, paham akan kata-katanya, tetapi tak mengerti sepenuhnya maksud dari surat perjanjian itu. Din yang menangkap kebingungan itu dan segera menjelaskan. Itu surat perjanjian jaminan. Aku menjaminkan nama dan firma hukumku agar Alea bisa diterima di sana. Kalau dia gagal, kalau dia buat masalah, aku yang akan kena dampaknya langsung. Din menarik napas berat. Makanya aku bilang, bayaran yang Alea minta secara tidak langsung, sangat besar. Aku cuma bisa berharap, dia gak akan menyia-nyiakannya. Azarin menegang. Kata-kata itu seperti tamparan yang tak dia duga. Dia tak tahu harus berkata apa, antara marah, cemas, atau sekadar tak percaya. Din yang membaca kegundahan di wajah istrinya, kembali berbicara. Aku punya dua alasan kenapa aku lakukan ini. Pertama, aku ingin kamu bisa kembali dekat dengan Umi, tanpa harus terus terganggu oleh kehadiran Alea. Dan yang kedua, aku ingin kamu baik-baik saja. Hatimu, dan tubuhmu. Mata Azarin mulai memerah. Air mata menggantung di pelupuknya. Dia memeluk dokumen itu di dadanya. Tapi Mas, itu mempertaruhkan perusahaanmu. Nama baikmu. Kenapa Mas gak bicara dulu sama aku? Kita ini pasangan, Mas. Harusnya keputusan sebesar ini, kita bicarakan bersama. Suaranya bergetar. Din pun, tak menunggu lagi. Dia segera memeluk Azarin, merapatkan tubuh istrinya ke dadanya. Tangannya mengusap lembut punggung Azarin, mencoba meredam gelombang yang mengamuk dalam dada. 4. Istrinya. Aku gak pernah takut kalau karirku hancur, sayang. Tapi aku lebih takut kalau kamu yang hancur, batinmu, kesehatanmu. Kalau perusahaan bisa dibangun lagi, tapi kamu, aku gak tahu apakah aku bisa membangkitkanmu kalau kamu jatuh terlalu dalam. Azarin terdiam, dadanya bergetar karena tangis yang tertahan. Soal Alea, mungkin dia memang gak bisa dipercaya. Dan kamu tahu itu. Tapi aku juga gak mau menjadi laki-laki yang ingkar janji. Aku sudah buat perjanjian. Aku bukan pengecut. Lanjutnya penuh keyakinan. Din perlahan melepaskan pelukannya. Sorot matanya tenang, namun penuh keyakinan saat dia menatap wajah istrinya. Jangan cemas, sayang. Suamimu ini selalu mempertimbangkan setiap langkahnya, ucapnya lembut, sekarang kamu siap-siap, ya. Pakai kadarmu. Aku antar kamu ke rumah Umi. Mengingat kondisi Azarin belum bisa dibawa ke bandara mengantar Davian, sehingga dia hanya diantar sampai ke rumah Umi Herlina. Azarin hanya mengangguk pelan. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Dalam diam, dia berdoa dengan lirih. Ya Allah, jangan biarkan Kakak Lea membuat masalah. Kalau itu sampai terjadi, aku tidak tahu harus letakkan mukaku di mana di depan ibu dan papa. Mereka sudah cukup baik selama ini. Dia berdiri di depan cermin. Tangannya terampil mengaitkan cadar, namun matanya tampak kosong, menatap bayangan diri yang seolah belum sepenuhnya hadir. Pikirannya masih tertambat pada sosok perempuan yang pergi membawa banyak luka, dan mungkin dendam. Namun di tengah lamunannya, tiba-tiba, dua tangan melingkar dari belakang, memeluknya hangat. Napas hangat suaminya membelai telinganya yang sudah terbalut jilbab. Sayang, bisiknya pelan, nyaris seperti desah. Jangan lama-lama, ya. Aku takut, malah hilaf. Azarin terkejut, matanya langsung membulat lebar menatap cermin. Sementara Din tertawa pelan, geli melihat ekspresi istrinya. Sejak kamu sakit, aku udah puasa lama, loh, bisiknya, dengan nada genit. Sekarang, kita berdua saja di kamar, aku serasa kucing kelaparan dikurung di dekat ikan asin.
Azarin sontak berbalik, mendorong dada suaminya perlahan. Astagfirullah, Mas. Keluar sana, buruan. Davi udah nunggu di luar tuh. Katanya cepat, pipinya bersemu merah, separuh malu separuh kesal, untung saja cadarnya sudah terpasang. Din terkekeh geli, langkahnya mundur, tetapi tidak langsung pergi. Dua nunduk sedikit, lalu dengan sengaja menyentuh pinggang istrinya, dengan satu usapan nakal yang begitu cepat, seolah mencuri. I love you, my world, ucapnya pelan sambil mengedipkan mata sebelah. Azarin hanya bisa berdecak, namun wajahnya tak sanggup menyembunyikan senyum di balik cadarnya. Meskipun hari-hari ke depan masih penuh ketidakpastian, setidaknya dia tahu, cintanya aman, dalam pelukan lelaki yang tak pernah setengah-setengah menjaganya. Begitu tiba di rumah mertuanya, Din segera turun dari mobil dan membuka pintu untuk Azarin. Sementara Alina dan yang lainnya tetap menunggu di dalam mobil, bersiap melanjutkan perjalanan menuju bandara. Din menggandeng tangan Azarin, mengantarnya sampai ke teras. Pintu rumah langsung dibuka dari dalam oleh Herlina, yang menyambut mereka dengan hangat. Senyum lembut tergurat di wajah perempuan parubaya itu, menyiratkan ketulusan yang tak pernah berubah. 5. Assalamualaikum, Umi, sapa Din sembari menyalami tangan sang ibu mertua. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Din tersenyum, lalu berkata pelan. Saya titip Azaz sebentar ya, Umi. Nanti setelah dari bandara, saya langsung jemput. Herlina menepuk lengan menantunya lembut. Kenapa mesti dititip? Ini juga rumah Aza, Nak. Rumah kalian juga. Din hanya tertawa kecil, salah tingkah dengan ucapan penuh kasih itu. Dia pun berpaling ke arah Azarin, lalu meraih tangan istrinya yang masih berjubah rapi dengan cadar yang menutupi separuh wajah. Jangan lupa kabarin terus, ya. Kalau perlu, kita video call sepanjang jalan ke bandara. Azarin mengangguk cepat. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan ngebut. Din tertawa pelan, lalu menarik Azarin dalam pelukannya. Satu kecupan singkat dia jatuhkan di pipi sang istri, melewati lapisan cadar yang halus, tetapi penuh arti. Aku pergi dulu, my world. Setelah Din melangkah kembali ke mobil dan pergi, Azarin perlahan menutup pintu rumah. Dia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa khawatir yang tak sepenuhnya bisa disingkirkan. Setelah Din melangkah kembali ke mobil dan pergi, Azarin perlahan menutup pintu rumah. Dia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa khawatir yang tak sepenuhnya bisa disingkirkan. Herlina, yang melihat raut wajah putrinya, langsung sigap bertanya. Kamu mau makan dan minum apa, Nak? Azarin menggeleng pelan. Masih kenyang, Umi. Mereka berdua lalu duduk berdampingan di ruang tengah. TV menyala pelan, tetapi tak ada yang benar-benar memperhatikan. Suasana hening, sampai akhirnya Azarin memecah keheningan dengan pertanyaan yang meluncur hati-hati. Umi, kesepian gak, sejak Kak Alea ke Singapura? Herlina menggeleng pelan, senyumnya hangat, tetapi matanya menyimpan kerinduan. Enggak terlalu, Nak. Alhamdulillah, Bibi Siti dan Bibi Imas rajin datang. Apalagi Bibi Siti, hampir setiap malam nemenin Umi ngobrol. Azarin mengangguk. Dia menggenggam tangan sang ibu, merasakan keriput yang semakin dalam. Maaf ya, Umi, Aza baru sempat kesini lagi. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sehat. Umi tahu, kamu juga butuh waktu untuk tenang. Azarin terdiam sejenak, sebelum kembali bertanya, oh ya, Umi, waktu Kak Alea pergi, dia sempat nitip pesan. Misalnya, kapan dia akan kembali? Pertanyaan itu membuat Herlina menarik napas panjang. Ada sesuatu di matanya yang sayu. Tidak ada pesan seperti itu. Dia cuma bilang, doakan dia betah, itu saja. Azarin terdiam, ada yang mengganjal,
namun dia belum bisa menyebutkan apa. Herlina pun melanjutkan dengan suara yang pelan, seperti tengah membongkar lembaran terakhir dari buku harian yang penuh rahasia. Beberapa hari sebelum dia berangkat, Aleya agak berubah. Dia jadi lebih tenang. Banyak duduk di taman samping rumah, setiap sore. Dia bahkan menyusun semua obat-obat Umi di kotak, dan menuliskan fungsi obat, serta jadwal minumnya. Semua sudah dia persiapkan. Tapi Umi rasa dia aneh, karena tidak seperti biasanya. Kening Azarin berkerut. Ini bukan Aleya yang dia kenal. Kakaknya selama ini keras, egois, tak pernah suka. 6. Diatur. Sikap Aleya seperti seseorang yang sudah menyusun perpisahan diam-diam. Herlina menepuk pundak Azarin, lalu mengelus lembut seperti menenangkan anak kecil yang sedang resah. Hangat tangan sang ibu seolah menjadi selimut tipis di tengah kegelisahan yang tak bisa diredakan dengan kata-kata. "Sudahlah," ujar Herlina dengan suara pelan tapi mantap. "Tidak perlu kamu pikirkan bagaimana sikap Aleya dulu." Azarin mengangguk, dia tak hanya kepikiran soal Aleya yang mendadak pergi saja, melainkan memikirkan reputasi suaminya yang dipertaruhkan untuk Aleya. Sekalipun Din berkata, tak apa-apa, nyatanya dia akan menjadi sosok yang terbebani jika Aleya melakukan kesalahan dalam keluarga suaminya. Umi juga sebenarnya setuju, kalau memang dia sedang berusaha membenahi dirinya. Wajah tua itu tersenyum, ada kedamaian samar yang terpancar. Walaupun Umi tidak ingat banyak tentang bagaimana kalian dulu. Tapi untuk sekarang, dia berhenti sejenak, menatap wajah putrinya dengan lembut. Umi suka dengan cara dia menata hidupnya. "Umi suka?" tanya Azarin penasaran. Herlina mengangguk pelan. Dia lebih tenang, lebih lembut. Setiap pulang, dia tidak lagi mengeluh soal sakit hatinya. Dia sudah mau mendengarkan setiap Umi ngasih masukan, bahkan waktu dia pamit, dia cium tangan Umi lama sekali, seperti berat. Azarin mengalihkan pandangan. Matanya terasa panas. Hatinya seperti dicubit pelan oleh rasa bersalah yang datang tanpa diundang. Dulu, dia selalu menganggap Aleya sebagai ancaman, batu sandungan, luka yang selalu menganga. Tapi sekarang, kenapa dia harus berubah, justru ketika kami semua sudah berhenti percaya padanya? Bisik Azarin, nyaris tak terdengar. Namun Herlina menangkap nada itu. Kadang orang baru bisa berubah, setelah semua orang melepaskan harapannya. Mungkin disitulah dia akhirnya belajar berdiri sendiri. Kata-kata itu membuat Azarin terdiam, lama. Seolah waktu berhenti di dalam ruang sederhana itu. Televisi tetap menyala, burung di luar tetap berkicau, tetapi dalam diri Azarin, ada ruang yang mulai retak dan ingin mengerti. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya Azarin membayangkan, jika benar Aleya sedang mencoba berubah, apakah dia juga sanggup memberi kesempatan untuk Aleya masuk kembali ke dalam hidupnya. Bohong jika dia tak merasakan overthinking, rasa takut. Namun, jika mengingat Aleya yang datang menjemput Din dan membawa kepadanya, rasanya dia melihat sosok dua orang berbeda. Dan dia tak paham, apakah Aleya sungguh benar-benar berubah, atau justru Setnak mempersiapkan bom waktu. Sementara itu, di Bandara Soekarno-Hatta, Din sibuk membantu menurunkan koper dan tas milik adiknya. Tak banyak barang yang dibawa Davian, hanya satu koper, ransel, dan satu tas selempang kecil. Cukup untuk seorang mahasiswa yang harus kembali menuntaskan semester akhirnya di negeri para nabi. Bu Mahira dan Pak Argatama sudah berdiri di sisi mobil, rapi dan tenang seperti biasa. Wajah keduanya teduh, meski tersimpan rindu yang sudah mulai mengendap sebelum waktunya. Alina pun tampak anteng di gendongan pengasuh, matanya yang bulat hanya memandangi sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka berjalan beriringan menuju pintu keberangkatan internasional. Suasana cukup ramai, seperti biasa. Deru koper yang ditarik, langkah tergesa-gesa,
dan suara pengumuman bandara membaur menjadi simfoni siang itu. Namun di antara semua itu, satu orang tampak berjalan tanpa suara, Davian. 7. Sejak mendengar kabar Alea benar-benar pergi ke Singapura, lelaki muda itu berubah pendiam. Tak banyak kata terlontar dari mulutnya, bahkan senyumnya pun seperti tertinggal di rumah. Din yang menyadarinya hanya menghela napas, lalu tiba-tiba berhenti melangkah dan menepuk pundak adiknya dari samping. Dav, panggilnya dengan nada menggoda. Davian menoleh pelan, alisnya terangkat sedikit. Din mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya, lalu menyeringai nakal. Nanti kalau di Mesir kamu ketemu cewek manis, berjilbab, hafal Quran, bisa masak kosari, tolong bawa pulang buat jadi menantu ibu, ya. Davian langsung menyenggol perut kakaknya dengan siku. Bang Dean, itu mah calon madu abang sendiri, ujarnya sambil tersenyum kecil.